Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Dolan Motor Elektrik Channel. Nah, kali ini kita mau unboxing nih, sekaligus kita coba-coba sedikit lah ya. Di sini ada paket isinya display untuk motor listrik ya. Untuk mana? Untuk motor saya sendiri yang sudah tidak berdisplay. Langsung aja kita buka. Perlu berlama-lama lagi. Spesifikasi singkatnya sih katanya bisa menyambung ke media player dari handphone maupun USB. Ya, kita coba lihat. Bismillah. Ya, kosong ya. Oke, inilah displaynya. Jadi kita bisa lihat di sini. Oke, simple desainnya. Mengotak sedikit virus di bagian sudut-sudutnya. Oke, untuk perkabelannya di sini ada dua soket yang sama, hijau dan coklat ini untuk sambung ke speaker ya. Kalau kita mau sambungkan ke speaker karena nanti ada multimedia di sini. Kalau enggak ya kita abaikan saja. Kemudian yang pink ini untuk speedometer yang analog ya. Nah, lalu di sini ada orange dan biru muda, itu sen kanan dan kiri. Oke. Kemudian ada biru tua, di sini adalah lampu jauh. Merah garis hitam dan hijau garis hitam di sini. Ada ya di pojok sini nih. Itu untuk CAN bus. Nah, ini ungu nanti untuk speedometer yang kita gunakan. Karena speedometer kita menggunakan speedometer digital. Untuk merah sendiri saya tulis di deskripsi ya, nih untuk apa merahnya. Yang jelas ini kita gunakan dulu. Jadi powernya hijau ini negatif. Hijau ini negatif. Dan ini saya udah copot dari soket ya. Hitam ini positif. Sama seperti, kalau tidak salah ya, koreksi kalau saya salah, seperti jalur lampu ya pada motor bensin. Nggak semuanya, tapi ada sebagian yang menggunakan hitam polos itu sebagai positif 12 voltnya. Oke, ini dia tampilannya ya. Nah, ini settingannya. Jadi kalau plus minus kita tekan, ini ya, plus minus ini kita tekan, ini merubah untuk settingan-settingannya. Nah, sekarang kita ke bahasa dulu. Nah, oke. Kalau nggak salah ini bahasa ya. Salah. Oke. Ya, betul. Tebak-tebak buah manggis karena kita nggak tahu bahasanya tadi ya. Ternyata benar. Oke, di sini dimulai dari settingan yang paling atas ya. Sebentar saya zoom sedikit. Terlalu banyak. Oke, terlihat ya settingannya. Di sini ada voltage selection. Di sini sudah terpilih 72, bisa dari 48, kemudian 60, 84, 90 sampai 108. Voltage setting ini untuk nanti peruntukan indikator baterai ya. Penuhnya di berapa, habisnya di berapa. Saya gunakan sesuai dengan apa settingan motor saya. Oke. 62 habisnya. Oke. Kemudian maksimumnya 83,5. Saya agak lupa ingat, tapi kampus seperti inilah. Yuk keluar lagi. Oke, nah tadi ya.
Lalu di sini ada voltage kalibrasi. Nanti setelah kita sambungkan baterainya, kita tahu dengan avometer baterainya berapa voltase. Nanti kita akan set di sini juga ya, kalibrasi voltasenya. Speed regulation coefficient. Nah, ini nanti juga kita atur setelah kita pasang. Nah, kemudian ada speed limit range. Ya, gear 1 ini berapa, gear 2 ini berapa, gear 3 ini berapa, kita bisa set. Nanti jadi ada indikator menunjukkan bahwa ini udah mentok nih gitu ya. Fase velocity nanti belum saya pelajari kembali nih, 24 volt, 30 volt, 36 volt ya. Kemudian ini language, kemudian ada tire pressure from switch. Nah, ini kalau dari bahasanya berarti ada indikator tekanan angin seharusnya ya. Nanti kita pelajarin lagi, kalau ketemu kita bikin video lagi. Remaining mileage ini kita belum tahu. Unit setting metric atau inci apa LNC. Ya sudah cukup sih. Kita back lagi. Nah, ini tampilannya nih. Oke, tampilannya juga simple tapi cukup informatif. Semua ada ya. Di sini ada bar baterai, di sini nanti persentase baterainya. Kemudian ini ready, ini P atau N, di sini netral ya. Kemudian di sini speaker off. Di sini bisa kita rubah kali ya. Bukan di sini. Oke, ini ada FM langsung nyambung. Ternyata ada antenanya guys di sini ya. Ada antenanya. Jadi kita bisa setel radio FM 95,7. Nah, tuh apa tuh? Saya tahunya 98,7 ya. Ini FM. No disc. Oke, ini multimedia, bisa nonton film tapi bahaya ya kalau nonton film. Yang jelas ini Bluetooth, bisa tersambung dengan phone kita. Ketika nanti ada panggilan, bisa kita tekan tombol ini, nanti nyambung, tapi nyambungnya ke handphone kita. Oke, ini multimedia off buat geser-geser ya. Saya tekan tombol plus dan minus untuk mendengarkan radio yang bergerak, dia lagi searching. Oke, itu FM, ini USB ini ya. Kemudian ini video, ini Bluetooth. Oke, dari situ kemudian ini Bluetooth. Oke. Kemudian di sini ada speedometer, tampilan speedometer kilometer per jam. Tadi karena kita memilih metrik satuannya, jadi yang timbul di sini kilometer per jam ya. Di sini ada, kalau di motor itu RPM ya. RPM di sini. Ya, kalau nanti belum saya coba nih apa yang berubahnya dengan faktor apa di sini. Mungkin juga RPM di sini soalnya dikali 100 ya. 100 RPM, 200 RPM gitu mungkin ya, sampai 10.000, 12.000 RPM mungkin ya. Tapi belum saya coba. Ini range, ada odometer. Ada range kilometernya. Kemudian ada odometer, nih range apa ya? Mungkin pembacaan jika baterai itu bisa menempuh sampai berapa kilometer mungkin ya. Belum saya coba lagi. Oke, di sini ada 12 volt, 12,7 volt. Odometer sudah bergerak. Gimana cara ngerisetnya ya? Karena belum saya pakai, seharusnya ini udah 28 km. Kemudian ada trip. Nah, ini seperti apa mengganti tripnya? Tapi ada trip atau kereset setiap kali kita ini. Nanti kita coba semuanya ya. Oh, kalau ditekan ini, oke, dia turunin volume. Oke, M sekali atau? Oke, kalau M ditekan terus, apa yang terjadi? Coba kita back dulu ke depan. Media off. Oke. Ada yang terjadi. Ada yang terjadi kalau seperti ini. Ada yang terjadi.
Oke, kita coba dulu semua fitur-fitur, tidak ada yang terjadi juga. Oke, berarti nanti kita coba kulik-kulik lagi lebih dalam lagi seperti apa, ada yang bisa diotak-atik atau tidak. Yang jelas yang sekarang ini menunjukkan tadi N itu P atau netral ya. Di sini nanti timbul juga speed 1 2 3-nya di sini. Di sini indikator multimedia on off-nya, kemudian di sini ada apa ini ya? Ini jam atau apa ya? Sepertinya sih jam. Ada trip meter, ada odometer, ada voltase baterai yang 12 volt. Di sini saya pasang 13 volt, terbaca 12,7 volt. Oke, entah itu bisa disambungkan langsung atau gimana. Ini baterai 12 voltnya, ini baterai utamanya. Oke, berarti ini jalur dari reducer kalau di motor listrik. Simpelnya seperti itu ya. Atau mungkin kalian tambahkan baterai 12 volt untuk menghidupkan power ini, bebas sih. Kita mau coba USB-nya, cuman kita nggak punya USB-nya, sudah lama kita semua multimedia kita adanya di handphone. Oke, jadi review kali ini mungkin sampai di sini dulu kali ya. Oh ya, hampir lupa. Di sini ada, kalau diperhatikan di sini ada lambang panah kanan dan kiri. Di sini jadi sen dan lampu jauh tidak termasuk di dalam layar LCD-nya, tapi ada lampu indikator. Jadi dia by 12 volt ya, bukan masuk ke dalam indikator dalam LCD. Jadi informasinya dikirim atas dasar 12 volt yang melalui sini. Oke, jadi nanti ketika ada hazard ini nyala juga gitu, karena dialiri dengan 12 volt tadi. Di sini ada lampu indikator lampu jauh juga ada di sini. Oke, cukup simple dan informatif banget sini. Oke, kita coba tampilan awalnya ya. Nah, di sini bisa dilihat indikator kerusakan semua tertera tadi ya. Kita ulangin lagi. Oke. Nah, bisa dilihat ya. Di situ ada P. Oke, coba lagi. Ada apa lagi yang diinformasikan di awal? Ini baterai utama ya. Oke, jadi ini kurang lebih tampilannya. Tadi di sini ada indikator kerusakan-kerusakan, kode mil lah ya. Gampangnya di sini ada logo P jika menggunakan parking ya. Di sini tadi kode baterai ya. Ini baru connect baterainya power supply nih. Kita set 13, di sini kebaca 12,7. Di sini mungkin tadi kabel merah ini mungkin ya. Saya baru menyatakan mungkin. Disclaimer. Ini yang merah mungkin arus 72 voltnya atau arus besarnya. Tegangan besarnya. Oke. Kalau mau tahu harganya, kalau mau pesen nanti kita kabarin lagi ya. Kita baru review dulu, kita baru mau pakai dulu, kita mau kulik-kulik dulu sejauh apa ini bisa di edit, sejauh apa ini bisa dikulik-kulik, supaya nanti kalian yang mau coba menggunakan yang sama tipe ini, kalian juga udah tinggal tonton video yang kita bikin. Oke, cukup sekian review yang saya buat hari ini. Nanti kita next coba akan langsung coba di motornya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe yang belum subscribe ya. Tekan lonceng untuk notifikasi video-video kita berikutnya.